Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ernando Afifa dengan NIM 2210611303 dari kelas Hukum Pers A dengan dosen pengampu Bapak Rizky Yuda Prawira SHMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pers di Indonesia dengan judul Tantangan Kebebasan Pers di Indonesia menuju tahun 2027 dalam bayang-bayang teknologi dan juga dinamika politik. Jadi mari kita simak video penjelasan berikut ini. Menjelang tahun 2027, kebebasan pers di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, pers adalah ruang penting bagi warga negara untuk menyampaikan pikiran dan juga pendapat mereka. Dalam sistem demokrasi, peran pers sangat krusial sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan, agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebenaran. Namun, dalam perjalanannya, kebebasan ini tidak hadir tanpa tekanan. Seiring berkembangnya zaman dan juga kemajuan teknologi digital, tantangan baru bermunculan. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Tapi di saat yang bersamaan, juga membuka celah besar bagi penyebaran disinformasi dan juga hoax. Ketika algoritma lebih mementingkan keterlibatan dibanding akurasi, konten yang bombastis dan menyesatkan justru lebih mudah viral dibanding laporan jurnalistik yang faktual. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan dan AI juga membawa dinamika tersendiri. AI memang memudahkan dan mempercepat produksi berita, tetapi belum tentu mampu menjamin akurasi dan juga etika. Bahkan, munculnya fenomena seperti deepfake dapat menjadi senjata berbahaya yang mengaburkan batas antara kenyataan dan juga manipulasi. Karena itulah, Dewan Pers Indonesia merespon perkembangan ini dengan menerbitkan pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik demi menjaga standar etika dan akurasi informasi. Selain tantangan teknologi, Pers Indonesia juga menghadapi tekanan dari sisi politik dan juga hukum. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang sempat diusulkan pada 2024 masih menyimpan pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk membungkam kritik. Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis pun masih terjadi. Sejumlah kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam rentang waktu awal tahun 2025. Peristiwa pertama berlangsung pada 27 Februari 2025 ketika jurnalis Kompas.com Adi Satya Dirgantara menerima ancaman langsung dari Ajudan Panglima TNI. Kejadian ini menjadi awal dari rangkaian insiden yang mengkhawatirkan terkait perlindungan jurnalis. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 2025, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, mengalami teror dengan dikirimkannya kepala babi ke kediamannya. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Maret, ia kembali mendapatkan ancaman melalui pengiriman bangkai tikus. Pada hari yang sama, itu pada tanggal 22 Maret 2025, terjadi dugaan kekerasan paling serius, yakni kasus pembunuhan dan femisida terhadap seorang jurnalis perempuan berinisial J yang diduga melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Peristiwa tragis ini semakin menegaskan resiko yang dihadapi oleh para jurnalis saat menjalankan tugasnya. Beberapa minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 4 April 2025, seorang jurnalis berinisial SW ditemukan meninggal dunia di Hotel The Paragon, Kebonjeruk, Jakarta Barat dalam kondisi yang masih dalam proses penyelidikan. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 5 April 2025, dilaporkan terjadinya kekerasan fisik dan ancaman terhadap sejumlah jurnalis yang dilakukan oleh Ajudan Kapolri saat meliput sebuah kegiatan di Semarang. Kasus-kasus kriminalisasi yang didapatkan oleh para jurnalis tersebut memberikan gambaran bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang bekerja mengungkap kebenaran. Di sisi internal, banyak media menghadapi krisis keuangan yang berdampak pada kualitas pemberitaan. Ketergantungan pada iklan dan klik membuat banyak media lebih memilih judul-judul bombastis dan konten sensasional demi trafik, ketimbang mendalami isu-isu penting secara mendalam. Tak jarang, kepentingan pemilik media yang memiliki afiliasi politik ikut menentukan arah redaksi. Hal ini membuat independensi media sebagai penyampai informasi yang netral menjadi bias. Tak hanya itu, tekanan ekonomi dalam industri media juga berdampak pada kualitas pemberitaan. Banyak media terjebak dalam logika klik dan viral demi keuntungan, sehingga mengorbankan kedalaman dan integritas jurnalistik. Bahkan, tidak sedikit media yang tunduk pada kepentingan pemilik atau afiliasi politik tertentu. Namun, meski situasinya berat, harapan belum padam.
tumbuhnya media komunitas, meningkatnya literasi digital masyarakat, serta dukungan dari organisasi jurnalis seperti AJI dan LBH Pers menunjukkan bahwa masih ada kekuatan untuk melawan balik. Teknologi bila digunakan secara etis dan bertanggung jawab juga dapat menjadi alat pemberdaya bagi jurnalis dan juga publik. Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers ke depan adalah tugas kolektif. Pemerintah perlu menjamin perlindungan bagi jurnalis dan mengevaluasi kebijakan yang bisa menghambat kebebasan berekspresi. Masyarakat pun harus lebih kritis dalam menerima informasi dan mendukung media yang menjunjung etika. Tanpa pers yang bebas dan berintegritas, suara rakyat akan kehilangan salurannya dan demokrasi akan kehilangan rohnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.